untuk teman-teman mungkin baru pertama kali ya melihat saya, meskipun secara virtual dan teman-teman lain mungkin saya. Sebelum kita ke pembahasan, ke materi pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sangga. Saya adalah mahasiswa program pendidikan matematika di UIN Wali Songo Semarang. Jadi di kesempatan kali ini saya berkeinginan untuk mengerjakan salah satu tugas saya, yaitu mata kuliah metodologi pembelajaran matematika, untuk melakukan pembelajaran kepada teman-teman. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk menyampaikan materi pada teman-teman terkait induksi matematika. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti pertemuan ini. Karena ini melalui Zoom ya, melalui Google Meet, teman-teman silahkan menyimak lewat HP atau laptop atau perangkat teman-teman masing-masing. Baik, langsung saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Dalam hati masing-masing membaca doa, dipersilahkan. Selesai. Baik, langsung saja saya akan share screen. Sudah terlihat ya teman-teman? Halo, sudah terlihat ya? Saya kira sudah terlihat. Untuk suara saya juga jelas ya? Baik, untuk materi yang akan dibahas yaitu induksi matematika. Ini adalah materi kelas 11 SMA. Baiklah saja untuk slide berikutnya. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira berapakah jumlah dua bilangan bulat positif dimulai dari 1? Kira-kira berapa tuh? 3. Berarti kan 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu berapakah jumlah 3 bilangan bulat positif dimulai dari 1? Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Berapa tuh? 6. Bagaimana kalau 4 bilangan bulat positif? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Mudah atau? Lalu bagaimana jika bilangan itu sangat banyak sekali? Misalkan kita anggap bilangan tersebut adalah N. Kita nggak tahu ya N ya. Misalkan atau 20 atau 30 atau 100 gitu. Nah, berapakah jumlah N bilangan bulat positif dibagi 1? Nah, di induksi matematika yang kita akan bahas itu bukan bagaimana cara untuk menemukan solusi untuk menjawab pertanyaan tadi. Akan tetapi kita akan membuktikan bahwa misalkan ada pernyataan terkait solusi tadi, kita akan membuktikan bahwa solusi tersebut itu dapat digunakan untuk semua bilangan bulat positif. Bilangan yang perlu diingat teman-teman adalah bilangan bulat positif dengan bilangan asli sama ya. Jadi bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Dimulai dari 1 sampai tak hingga 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi induksi matematika adalah cara atau teknik membuktikan dalam matematika, memberikan kebenaran dari suatu pernyataan. Misalkan ada pernyataan nih, misalkan bukan matematika nih secara umum ya, pohon itu tingginya 2 meter, nah, seperti itu kan pernyataan. Nah, kita itu harus membuktikan bagaimana membuktikan pohon itu tingginya 2 meter. Nah, kita ukur. Atau misalkan menggunakan taksiran atau dan sebagainya. Nah, induksi matematika itu adalah metode untuk membuktikan tersebut. Nah, akan tetapi
di induksi matematika itu hanya berlaku pada bilangan bulat positif. Ingat ya, bilangan asli atau bilangan bulat positif. Contoh nih tadi, misalkan PN itu adalah sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, kita diminta untuk membuktikan apakah pernyataan tersebut benar. Kita jangan kecoh dengan pernyataan PN ya. Kita bisa ganti misalkan dengan AN, BN, atau apa saja. Kita itu maksud notasi N dalam kurung N itu karena dalam pernyataannya mengandung unsur N. Jadi terdapat indeks N seperti itu. Nah, induksi matematika ini merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Jadi, pembuktian yang baku artinya sudah diterima dan sudah dinyatakan kebenarannya. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat masuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Jadi, induksi matematika ini suatu metode yang akan membuktikan bahwa misalkan tadi ada rumus PN kan ya. PN adalah jumlah bilangan bulat mulai dari 1 sampai N. Yaitu N kali N plus 1 bagi 2. Nah, kita itu tidak perlu membuktikan semuanya. Misalkan ketika N1, N2, N3, N4 sampai N tak hingga itu kan sangat banyak sekali. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah tersebut menjadi langkah yang sangat simpel sekali. Yaitu dengan 2 atau 3 langkah saja. Nah, prinsip kerjanya, mari kita perhatikan prinsip kerja induksi matematika. Misalkan PN adalah suatu pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif F. Bilangan bulat positif N. Untuk itu, kita hanya perlu menunjukkan bahwa ketika PN 0 benar, yang pertama, cukup diterima dulu kali, saya jelaskan detailnya. Ketika PN 0 benar, dan jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk setiap N lebih dari sama dengan 1. Itu ada 2 langkah saja, toh. Kita perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama itu yang tadi, ketika PN 0 benar, itu disebut namakan basis induksi. Sedangkan langkah yang kedua dinamakan langkah induksi. Langkah basis induksi berisi asumsi ya, yang menyatakan bahwa PN benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Hipotesis induksi digunakan untuk mendukung langkah induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan positif. Langsung saja kita ke contoh biar tidak terlalu ribet. Misalkan pertanyaan tadi, buktikan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N plus 1 per 2. Nah, langkah pertama adalah kita menyatakan bahwa PN 0. PN 0 itu artinya N pertama. N pertama apa? Ya 1. Nah, kita buktikan bahwa ketika PN sama dengan 1 atau P1 benar. Kita perhatikan bahwa P1 itu sama dengan 1. Ya toh? Karena jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N ketika N-nya sama dengan 1 ya 1 itu saja. Nah, ketika kita menggunakan rumus, kita perhatikan P1 sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, N-nya kita ganti angka 1. Berarti 1 dikali 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1. Nah, langkah pertama cukup membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar. Maka kalau kita langkah pertama sudah benar, kita lanjut ke langkah kedua. Jika langkah pertama salah, ya berarti sudah cukup membuktikan bahwa pernyataan tersebut keliru atau salah. Langkah kedua, buktikan bahwa jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Kan PN kan tadi, PN sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, kita buktikan bahwa PN plus 1 juga benar. Kita arahkan bentuk PN plus 1 ini nanti ke bentuk tadi, PN kali ke bentuk PN tadi, yaitu N kali N plus 1 per 2. Jadi karena kita sampai N plus 1, kita tambahkan N plus 1 persamaannya ya. Jadi PN plus 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai N, karena N plus 1, N plus 1. Nah, kita lihat di rumus. Di rumus kan
N-nya kita ganti N plus 1. Berarti N plus 1 dikali N plus 1 plus 1 dibagi 2. Nah, kita sederhanakan. Berarti N plus 1 kita jumlahkan satunya itu N plus 2 per 2. Kita lihat yang sebelah kanan. Pn tambah N plus 1. Pn apa tadi? Ini kan 1 sampai N kan rumusnya Pn. Nah, tambah N plus 1. Sehingga N kali N plus 1 per 2 tambah 2N plus 1 per 2. Sehingga N plus 1 kali N plus 2 per 2 sama dengan N plus 2 kali N plus 1 per 2. Sama terbukti. Kita perhatikan contoh kedua. Buktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Buktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Artinya kita menjumlahkan N buah bilangan positif. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian adalah N kuadrat. Yang pertama adalah langkah 1, basis induksi. Untuk N sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Yaitu 1 kuadrat, 1. Ini benar karena jumlah suatu bilangan satu buah bilangan ganjil positif pertama memang 1. Langkah 1 terbukti benar, maka kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, langkah induksi. Andaikan PN benar, yaitu pernyataan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik tambah 2N-1. Kita bisa rubah bentuk bilangan ganjil itu menjadi 2N-1. Karena bentuk umum bilangan ganjil seperti itu. Coba saja kita masukkan bilangan apapun N, kalau kita masukkan ke bentuk 2N-1 akan bentuk bilangan ganjil. Sama dengan N kuadrat adalah benar. Catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke N adalah 2N-1. Nah, itu perhatikan ya. Kita harus memperhatikan bahwa PN plus 1 juga benar. Kita perlihatkan, jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah sekian sampai 2N-1 tambah 2N plus 1 karena N plus 1 kan 2N-1 tambah 1 berarti 2N sama dengan N plus 1 kuadrat. Di 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2N-1 kali 2N plus 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2N-1 tambah 2N-1 sama dengan N kuadrat. Nah itu kan N kuadrat atau yang itu kira-kira tambah 2N plus 1. Itu N kuadrat plus 2N plus 1. Kita bisa rubah menjadi N plus 1 kuadrat. Baik, untuk sebelum kita ke latihan, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu. Monggo. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi niat induksi matematika itu kita itu diminta membuktikan suatu formula yang memuat bilangan bulat positif. Hanya bilangan bulat positif atau bilangan asli bahwa pernyataan tersebut benar. Untuk latihan kira-kira mau dibahas di sini atau di WA group saja? Bagaimana teman-teman? Halo, semua beraksi. Saya kira untuk latihan bisa kita itu ya, kita bisa buat teman-teman latihan. Nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di WA group. Kalau misalkan di sini ada pertanyaan. Selain itu, teman-teman juga bisa mencoba. Kan teman-teman ingat gak sih waktu SMP atau MTS itu ada materi tentang deret aritmatika dan geometri. Nah, teman-teman bisa tuh kan itu kan dulu kita dikasih rumusnya tuh. Misalkan jumlah aritmatika itu deret aritmatika itu adalah
Sn sama dengan N kali N plus 1. Gimana sih? Aku lupa juga. Pokoknya itu ada kan rumusnya dulu. Nah, itu teman-teman bisa buktikan dengan metode ini, metode induksi matematika. Bisa buat teman latihan untuk belajar mandiri. Bagaimana teman-teman, ada pertanyaan? Belum ada. Kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan sekian. Untuk teman-teman, dimohon boleh dong menyalakan kameranya sebentar untuk sesi dokumentasi. Boleh menyalakan kameranya sebentar? Nah, terima kasih. Benar, tunggu yang lain dulu, benar. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi, benar. Satu, dua. Baik. Selain itu teman-teman juga misalkan ingin melakukan pembahasan, ingin membahas mengenai materi matematika atau apapun, boleh di grup. Kalau misalkan teman-teman ingin memin- meminta saya menjelaskan tentang suatu materi, kita bisa adakan Google Meet seperti ini di lain kesempatan. Insya Allah saya akan buatkan PPT-nya, dan teman-teman pokoknya bisa eh, melakukan pembahasan mengenai materi apapun di grup ya. Terutama ini yang masih SMA. Baik, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih teman-teman.